Hanya aku dan Yesus. Kamu tahu, ada satu hal yang benar, walau nggak selalu mudah untuk diakui. Perjalanan rohani kita bersama Tuhan bukan perjalanan sendirian. Memang sejak awal tidak pernah dirancang begitu. Pola pikir yang penting aku dan Yesus saja yang membuat kita tertutup dan cuma punya hubungan yang dangkal dengan orang lain. Itu bukanlah kekristenan seperti yang digambarkan dalam Perjanjian Baru. Faktanya, kebanyakan dari kita hidup di tengah orang-orang yang sebenarnya tidak benar-benar mengenal kita. Dan sejujurnya, kita pun tidak benar-benar mengenal mereka. Obrolan ada sih, malah banyak. Tapi seringnya cuma sebatas cuaca, rencana akhir pekan, atau hal-hal viral terbaru. Dan kalau itu kita sebut persekutuan, yuk kita jujurlah. Kita nggak jauh beda dengan basa-basi di kedai kopi atau nongkrong di warung. Itu tidak layak disebut persekutuan sejati. Kitab Ibrani pasal 3 bicara belak-belakan soal ini. Kita butuh satu sama lain setiap hari. Karena dosa itu licik, dosa itu menipu, dosa itu membutakan kita. Dan bagian yang paling menggelisahkan, kita nggak sadar kalau kita sedang buta. Kita pikir kita bisa lihat dengan jelas, padahal tidak. Itu sebabnya kita butuh orang lain yang bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat, dan mereka yang cukup mengasihi kita untuk bicara jujur. Jadi siapa yang kita izinkan untuk punya akses itu dalam hidup kita? Siapa yang kita beri ruang untuk berkata jujur kepada kita? Bukan cuma saat kita nyaman, tapi juga saat kita perlu dikoreksi. Adakah seseorang yang bisa berkata, "Woi, lu sedang menjauh dari Tuhan," dan kamu benar-benar mendengarkan, atau kita langsung pasang tembok, defensif, dan buru-buru ganti topik? Tuhan merancang komunitas gereja lokal bukan sebagai ancaman, tapi sebagai anugerah. Melalui persekutuan dengan orang percaya itulah Allah akan menyelamatkan, Allah akan membentuk, dan Allah akan menolong kita melihat apa yang selama ini tersembunyi. Tuhan Yesus memberkati.